Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga sehat sedulur-sedulurku, teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada dan singgah di siaran sederhana ini. Kita ngobrol sore sejenak tentang berkontribusi pendapat itulah bagi negara, bagi masyarakat, bagi kita sendiri agar walau sederhana kita ini terus tidak mengurangi niat kita terlibat dalam persoalan di sekitar kita, apalagi negara ini sangat membutuhkan partisipasi kita di hari-hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mulai bermunculan ya. Menimbang risiko pilkada di tengah pandemi ini. Dilihat dari banyak saran sebetulnya, dari organisasi-organisasi raksasa seperti NU, Muhammadiyah, dan beberapa pendapat lain yang juga tidak kalah signifikan. Suara-suara itu karena bobot kualitas dan juga jumlah masanya, beliau-beliau itu menghendaki, menyarankan agar pilkada ini ditunda. Tapi agaknya keputusan pemerintah sudah fix bahwa pilkada ini berjalan terus karena pertimbangan-pertimbangan yang memang harus disampaikan kepada publik, kalkulasi-kalkulasinya. Yang kita dengar dari Pak Mahfud MD itu ada begitu banyak PLT nanti kalau kita ini menunda pilkada. Dari aspek administrasi saya tidak tahu di mana repotnya. Tapi dari aspek manajemen negara sebetulnya jeda dari pejabat ke PLT transisi itu soal yang sudah kita akrabi sebetulnya dan tidak apa-apa, tidak ada yang aneh dan jalan-jalan saja. Karena di negara yang sudah mapan sistemnya itu memang harus ada mekanisme autopilot di dalam ukuran-ukuran tertentu. Jadi autopilot ini bukan sinisme dan bukan juga kelemahan, ya memang mekanisme supporting sistem ini, backup ini memang penting dicadangkan dan signifikan perannya. Kita juga belum mengerti apakah usul penundaan itu lama atau sebentar. Misalnya ditunda 3 bulan saja untuk mengurangi kadar kontroversinya atau kadar perdebatannya. Juga PLT itu sanggup lah. Jadi seorang PLT yang ditunjuk itu sebenarnya otoritas administratifnya dan kompetensinya itu sebagai leader saya kira juga memenuhi kualifikasi karena dia ada di sana di sebuah kursi yang besar itu. Yang membedakan hanya mekanismenya saja yang berbeda. Tapi kompetensi saya kira kok banyak PLT yang cakep. Ini pandangan kasar ya dari pandangan saya pribadi yang tidak ahli tata negara, juga rakyat biasa saja. Hanya mungkin jumlah PLT itu serentak, itu saja yang membedakan.
Malah PLT itu memiliki keunggulan-keunggulan, tidak terikat kepada partai, tidak terikat kepada konsesi-konsesi ini itu. Walaupun mungkin ya saya tidak tahu, Pak Mahfud yang mungkin pertimbangannya lebih expert itu, seorang PLT bisa saja tidak diperkenankan membuat keputusan-keputusan besar. Tapi kalau itu alasannya, pandemi ini sebetulnya memungkinkan untuk tawar-menawar secara dinamis. Ya. Nah, itu persoalan pakar hukum yang harus menjelaskan itu. Saya bukan pada kapasitas setuju atau tidak setuju pilkada ini langsung atau tetap dilangsungkan atau ditunda, ya. Karena saya tidak kuat berargumentasi kepada di depan para expert itu, karena yang langsung, yang bersepakat untuk melangsungkan pun itu pasti punya expertnya, yang itu pasti sangat kompeten. Yang setuju menunda pun pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ya sangat saintifik. Saya hanya sedang tertarik untuk membuat kalkulasi penundaan dan pelangsungan itu sesuai dengan seukuran dengan manfaat dan mudaratnya. Jadi kalau argumentasinya hanya PLT, saya kira ada daya tawar di sana itu, bahwa PLT itu juga dari sisi leadership tidak perlu kita ragu-ragu, karena buktinya sudah banyak. Ketika pejabat transisi PLT-nya naik dan oke-oke saja, ya. Hanya kalau serempak di 270 daerah itu hanya jumlahnya besar dan bersama-sama. Lah itu risikonya apa? Ya tentu setiap pilihan-pilihan konsep itu pasti ada risikonya. Hanya apakah risiko-risiko itu sepadan atau tidak sepadan kalau dibanding keselamatan publik misalnya. Ini kan sedang bertaruh atas kesehatan publik itu. Nah, sebelum kita memerinci lebih jauh tentang apa plus minus pilkada yang tidak ditunda ini, apa implikasi baiknya dan apa implikasi risikonya, saya tertarik membaca angka-angka ini. Angka-angka ini saya tidak tahu, karena saya sebenarnya tidak terbiasa memiliki kesukaan melihat angka, tetapi kali ini saya kok tertarik misalnya melihat cadangan devisa kita. Devisa kita itu, semoga angka-angka ini benar dan angka termutakhir ya. Tetapi karena saya ini amatiran ya, tolong dibantu kalau angka-angka ini nanti meleset, ternyata saya keliru melihat sumber data. Cadangan devisa kita 2020 itu 137 miliar dolar. Apa psikologi devisa seangka ini? Devisa itu disebut sehat kalau jumlahnya di atas 100 miliar US dollar. Jadi kalau dengan asumsi itu, alhamdulillah kita dalam posisi yang aman. Ini harus kita syukuri, karena kita pernah punya devisa yang di bawah itu di tahun-tahun berapa? 2012 atau berapa ya? Jadi angka 137 ini angka yang relatif positif. Walau untuk membuat sesuatu itu positif atau negatif, besar atau kecil, memang harus mengundang bandingan. Kita kalah dari Singapura. Singapura itu dengan penduduk sekian, dengan negeri seluas itu ya hampir 2 kali lipatnya. Ya jangan bandingkan dengan China. China bisa, wah itu 3.000 3.000
US dollar miliar. Jadi ya, padahal digempur COVID itu ya recovery-nya relatif cepat dan juga lolos dari jerat resesi. Ini apakah cukup apple to apple membandingkan dengan kita? Saya juga tidak terlalu berani berspekulasi karena ada banyak kompleksitas kalau dua negara dibandingkan, sementara dianggap tidak apple to apple. Misalnya sistem politiknya berbeda, sistem demokrasinya berbeda, dan leadershipnya juga berbeda, sehingga salah satu kelemahan atau kekuatan negara itu tidak serta-merta bisa dikomparasikan berhadapan dengan kelemahan dan kekuatan negara lain yang ukurannya berbeda. Tapi kalau kita pikir merem gitu ya, cadangan devisa China sangat besar. Mereka juga sedang bergiat memburu emas, mengumpulkan emas, karena emas itu ya devisa yang sesungguhnya. Jadi China sudah mulai sadar ini untuk, katanya sih ini dunia ini, tata dunia ini akan mulai sadar memandirikan mata uangnya, setidaknya mata uang di kawasan. Jadi 137,0 miliar dolar cadangan devisa kita. Sementara asumsi APBN kita itu belanja negaranya 2.540,4 triliun. Rencana belanja kita, entah sudah dibelanjakan, entah belum, entah sudah terserap sekian persen. Saya tidak menguasai detail angka itu, tapi karena ini sudah akhir tahun, pasti sudah berlangsung itu pembelanjaan itu. Hanya dalam proses belanja berjalan, mulai Maret itu COVID datang. Padahal tanpa ada kendala COVID itu, pendapatan negara di 2020 ini dibanding dengan kebutuhan belanja kita masih defisit, ya. Pendapatan kita di tahun ini 2.233,2 triliun, ya. Jadi selisihnya 540,4 dikurangi 233,2, itu selisihnya. Silakan dihitung. Masih harus nombok sekian triliun, ya. Dari mana nomboknya ya terserah pemerintah. Wah, COVID datang. COVID datang, langsung mencomot APBN tidak kurang-kurang itu. Mulai dari angka pertama itu 405,1 triliun. Jadi untuk penanganan COVID ini, apa nak? Kacamata. Itu pun dianggap kurang besar karena manajemen dan mekanisme di lapangan itu kita ngerti. Angka COVID yang kemarin, bukan hari ini, itu saya mencatatnya paparannya masih di angka di atas 4.000. Kemarin itu angkanya 4.317. Jadi masih tinggi. Itulah kenapa pemerintah mungkin dengan menghitung banyak variabel-variabel yang terus meminta likuiditas, menaikkan itu menjadi 677,2 triliun. Hitung-hitungannya ya tentu ada tukang merinci itu.
dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan itu pasti berkolaborasi. Terus Menteri BUMN Erick Thohir memerinci dengan global gitu ya, termurah dihitung rata-rata penanganan COVID itu per orang itu 100,5 juta per orang. Saya tidak tahu ini apakah asumsinya kalau terpapar itu meninggal dunia. Dan bisa menjangkau sampai 215 juta per orang anggaran COVID ini. Mungkin kalau meninggal sampai pemakamannya. Karena saya melihat daftar harga UGD, ICU itu memang mahal. Kalau dengan ventilator sekian, itu yang termahal bisa berapa itu? Sehari 19 juta. Jadi, wah ini memang cobaan yang sangat menantang naluri kejuaraan kita. Jadi, dengan devisa 137,0 miliar US dollar ini, walaupun angka relatif baik, tapi kalau dibandingkan dengan kekayaan satu orang saja, kalau yang orang itu adalah founder Amazon itu, Jeff Bezos itu, kalah besar devisa kita. Kekayaan orang ini 175,3 miliar US dollar. Jadi kekayaan satu orang ini lebih tinggi dari devisa kita. Wow, sugih kok ngantek begitu itu. Bill Gates di bawah dia. Bill Gates 114,7 miliar. Terus pesaing Jeff Bezos ini dalam dunia dirgantaraan teknologi luar angkasa, Elon Musk hanya di angka 9,5 kalau tidak salah. Tapi itu pun enggak terbayangkan seorang pribadi memiliki kekayaan yang seperti itu. Terus data COVID ya, data COVID kemarin itu paparan masih di angka 4.317. Yang sembuh 2.853 kemarin. Total nasional positif sampai di kemarin itu 299.506. Mungkin sekarang sudah bertambah ya. Ini berarti data Sabtu kemarin saya tengok. Terus sembuh total 225.52. Ya, data kemarin. Tentu di hari ini juga insya Allah ada kesembuhan lagi. Kucing. Terus meninggal total secara nasional itu 11.055. Saya akan menitik beratkan kepada angka kesembuhan. Ya, kalau positif paparan COVID secara nasional itu 299.506, sementara jumlah kesembuhan 225.052. Sebetulnya kita harus optimistik. Vaksin belum ditemukan saja jumlah kesembuhan itu signifikan, ya, signifikan. Ya, tugas kita bersama adalah menekan jumlah, tidak hanya jumlah paparan, tapi jumlah kematian. Nah, dari psikologi angka kesembuhan ini sebetulnya kita optimis kita bisa melewati ujian inilah. Hanya percepatannya mungkin kita harus upayakan. Nah, pilkada ini
menjadi menegangkan di dalam rangka percepatan itu. Karena dari beberapa kasus yang muncul saja memang ya ada kolam renang yang berpesta. Jelas itu di tengah pandemi dengan situasi yang sudah kita gembar-gemborkan setiap hari. Bermasker, jaga jarak, cuci tangan, sampai kita ini akan berkampanye dengan cara apa lagi gitu. Terus dangdutan, terus ya ini yang bersifat lebih elementer tetapi juga prinsipil, karena itu menyangkut cita rasa publik kita secara umum atas situasi pandemi ini. Ada kecelakaan di Jalan Magelang kemarin kalau tidak salah. Itu ternyata anak-anak Semarang yang hendak berpiknik ya. Diceritakan di berita begitu itu. Piknik dengan mobil relatif kecil dan berapa itu? Kalau mobilnya mobil sebetulnya cocok untuk 2-3 orang, itu untuk 5 atau 6 orang. Ini saja sudah menggambarkan sebuah apresiasi tertentu kepada situasi. Kecelakaan, ada yang meninggal dan ternyata tidak memiliki SIM pengemudinya itu. Masih umur 17 tahun dan sudah layak mendapat SIM sebetulnya kalau mau berikhtiar. Ini sinyal-sinyal yang tidak sederhana. Ada piknik, relatif berjejalan di mobil, dan saya kira juga tidak memakai protokol itu kalau dilihat dari standar mereka yang relatif happy gitu ya, bermobil tanpa SIM dan berjejalan. Nah, masyarakat mungkin psikologinya masih di dalam emosi semacam itu. Belum hajatan yang berprotokol kesehatan yang baik. Saya pernah mendatanginya dan sebetulnya bukan soal pikniknya, bermobilnya, terus kumpul-kumpulnya atau rapatnya. Pemerintah kita sebetulnya sudah mencoba untuk kompromi besar-besaran, entah itu sebuah kelemahan atau kekuatan, tetapi sebetulnya itu mekanisme yang saya lihat jalan tengah yang menarik. Ya. Selalu tidak ada jalan tengah yang ideal, tapi tengahnya itulah ideal. Tidak ada lockdown sampai kita menciptakan istilah-istilah yang relatif relatif penuh usaha gitu ya. Pembatasan kalau Semarang itu PKM pembatasan kegiatan masyarakat ya. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini sebuah istilah yang belum pernah ada sebetulnya. Kalau orang Jawa itu repotnya itu kok repotnya saking-sakingnya ya, saking-sakingnya kita ini menemukan formulasi sosial, syukur kultural dan syukur syukur ideal ya. Dan luar biasa sebetulnya usaha itu dihitung dari kesehatan mental publik. Betapapun sangat berisiko ya, ketidakberanian melockdown itu dari aspek paparan sangat berisiko, walaupun dari aspek yang lain juga sama juga sangat berisiko. Kita ngomong dari risiko paparan saja, pasti
terbayangkan bagaimana virus ini akan merajalela dengan tingkat kerumunan dan sosialisasi publik yang sedemikian relatif bebas itu. Tetapi bisa jadi ya, karena negara kita ini negara pemungut hikmah, bisa jadi karena kelonggaran itu pula secara mental kita ini masih relatif menikmati kesehatan baik fisik maupun mental di hari-hari ini secara umum. Karena jumlah orang sehat banyak sekali, alhamdulillah, dari hampir 270 juta penduduk kita itu. Jumlah yang sembuh juga luar biasa. Pendukung kesembuhan di luar vaksin, karena memang vaksinnya belum ada. Itu apa sebetulnya? Ya, selain XYZ, ya, XYZ itu isinya bisa terserah macam-macam variabel, tapi saya menduga adalah dukungan kesehatan mental. Jadi PKM, PSBB itu di dalam beberapa hal mengkontribusikan kesehatan mental, karena orang masih bisa bertegur sapa, masih bisa bersilaturahmi, ya, masih bisa piknik tipis-tipis, istilah piknik tipis-tipis. Sianas, terima kasih. Wih, ada dulur-dulurku Muhammad Asiri, sehat-sehat ya Gus. Ini The King of Kaligrafi, Adik Lanang Muhammad Asirin. Seluruh masjid di Nusantara ini beriaskan kaligrafi orang ganteng ini. Ada juga Hirnawo pribadi. Woi Mas Dewo, suwira ketemu ya. Iki lagi cangkruan jelok karo konco-konco ini. Nah, sekarang ini ketika pilkada tetap dilangsungkan, karena kalau saya membaca jajak pendapat Tempo, selain NU Muhammadiyah dan Komnas HAM kalau tidak salah, juga ada beberapa organisasi lain yang hebat-hebat itu menyarankan untuk ditunda. Jajak pendapat Tempo itu juga dari 1.445 pembaca, 89,6% meminta ditunda. Tapi ini kan sudah tidak mungkin ya saran-saran ini dituruti gitu kalau pemerintah sudah memastikan bahwa pilkada berjalan. Nah, kalau sudah begitu terus piye ini? Ya. Kalau sesuatu itu masih bisa dicegah dan itu masih bisa diusahakan, usaha boleh diteruskan. Kalkulasi tawar-menawar boleh dinegosiasikan. Tetapi kalau sudah tidak mungkin lagi, ini yang orang Indonesia harus cerdas untuk memainkan soal-soal yang sudah niscaya, walaupun kita mungkin tidak menyetujuinya. Kita mungkin ya ada jengkelnya, ada takutnya, ada sedihnya, ada kecewanya. Bermacam-macam lah pasti. Heri Kurnianta, matur suwun. Mei Mar Hidayati. Fuad Adi, jalan tengah yang ideal seperti apakah Kang Mas? Nah ini, di konteks ini kita sok berkontribusi merumuskan jalan tengah versi orang-orang awam seperti kita ini ya. Jadi kalau sudah pasti ini harus berlangsung, maka sebagai orang Indonesia yang khas dengan sikap mupusnya ya, satu ya, di Jawa ini ada sikap mupus.
ada sikap ngalah, ada sikap mutung, ada sikap maaf. Ya, saya akan menjelaskan pilihan-pilihan opsi baik emosional, intelektual maupun spiritual ya. Jadi kalau kita mupus itu begini. Mupus itu pupus daun itu ya. Dengan pasti paham pupus daun itu kok dipakai metafora. Yang orang Jawa itu memakai metafora mupus ini untuk menjelaskan situasi psikologis ini. Jadi kalau Anda sudah tidak bisa menunggu bunganya, apalagi pentilnya, pentil itu putik, apa ya kok putik? Buah yang sangat mudah itu ya. Pentil itu buah yang sangat mudah. Kalau mangga muda yang masih sangat kecil itu di Jawa Timur kalau tidak salah pencit namanya. Saya mendengar ini justru dari Pak Tanati Santoso ketika kami ada di sebuah ruang diskusi bareng, pencit mangga muda. Nunggu pencitnya tidak bisa, apalagi menunggu buahnya. Kita masih punya pilihan mupus daun yang termuda itu, yang baru akan menjadi daun itu. Tidak ideal situasi itu, tetapi setidaknya di antara pohon-pohon itu, pupus ini menempati daya guna yang paling mungkin kita pakai. Saat itu juga. Ya. Jadi kalau ini sudah tidak mungkin, mupus. Ambil pucuk daun termuda, dan itulah daun terbaik dari seluruh struktur pohon itu. Apakah mupus ini yang akan Anda ambil? Silahkan nanti kita jelaskan untung ruginya. Atau Anda akan mengalah. Ya. Mengalah ini mungkin lebih fatalistik dari mupus itu. Kalau mupus itu berkompromi sambil tetap terlibat dan aktif, mengalah ini sudah ada unsur-unsur berlepas, ya, berlepas, walaupun tidak serta-merta membangkang, berlepas, hanya tidak terlibat, beda dengan mupus. Jadi kedudukan keterlibatan orang mengalah itu bisa sangat pasif, walaupun tidak mengganggu, ya. Jadi mupus, mengalah, atau memaafkan. Memaafkan ini lebih tidak terlibat lagi, walaupun juga tidak mengganggu, tidak punya niat mengganggu sedikit pun. Sudah dapatnya itu ya sudah, yang penting. Kalau lagi-lagi metafora di Jawa itu, ya muga-muga orang ngobong omah. Semoga tidak membakar rumah. Jadi kalau Anda jengkel kepada seseorang yang rebel begitu, yang pribadi yang katakanlah yang menjengkelkan Anda itu, Anda saking jengkelnya membiarkan orang itu. Batasannya adalah sepanjang dia tidak membakar rumah. Itu mengalah itu jauh lagi. Jadi mupus, kemudian apa tadi itu? Mengalah, lalu memaafkan. Mupus, ngalah, maaf. Sudah ya, itu monggo risiko Anda, saya gak melu-melu, itu mengalah. Keempat, mutung. Ini periode paling kerasnya orang Jawa ya. Mutung itu sebetulnya ya
marah sebetulnya, tapi marah yang juga tidak anarkis. Hanya secara psikis sebetulnya butuh pelampiasan. Hanya pelampiasan orang Mutung itu ya cemberut, ngomel, terjauh mengumpat. Karena harus ada hawa marah di sana itu. Nah, dari keempat ini sebetulnya pilihan-pilihan yang paling menarik yang nomor berapa? Sebentar, ini saya sebentar, ini saya kembalikan lagi. Sebentar, saya menyapa teman-teman ini, ya. Ada mention yang masuk. Nanti saja saya respon. Mupus, terus mengalah, maaf, dan mutung. Kalau sebetulnya saya ini pejabat publik itu rasanya ingin menganjurkan ya. Ya kita ambil yang pertama, yang mupus saja. Karena setidaknya kita punya pupus itu, punya daun muda yang untuk lalap ya enak ya. Saya masa kecil saya yang kadang-kadang sangat berimprovisasi kepada kemiskinan itu banyak ditolong oleh daun-daun muda ini. Karena kakak saya aktif mencari di kebun-kebun itu, ya, ada bayam tanah, ada ini, ada itu, dan itu ternyata menghidupkan. Sampai hari ini saya hidup, dan keluarga kami hidup. Nah, dengan modal apa kita mupus itu? Yang paling sederhana sebetulnya. Ya mbok ya sudah, kita ini kampanye ya kampanye, tapi ya ini kan musim virtual. Ya sudah memungkinkan. Ada YouTube, ada televisi. Ya, saluran-saluran itu mbok dipakai. Kalaupun ada pertemuan-pertemuan manual, ini kan juga kita ini kan juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan manual itu. Hajatan sudah berlangsung. Hiburan-hiburan sebetulnya juga boleh dilangsungkan. Tetapi kan ya ada prosedur-prosedur yang itu tinggal dipatuhi, itu saja. Jadi mupus itu sebetulnya itu, ya. Kehidupan ini masih bisa dilangsungkan, masih bisa makan, masih bisa ketemu, masih bisa senang-senang, tetapi ada prosedur dan SOP-nya. Ya sudah, itu dipatuhi. Nah, tidak ada pilkada saja ya. Ini tidak begitu mudah. Apalagi pilkada, kan begitu kekhawatiran kita itu. Nah, tapi kan nyatanya juga tidak mungkin kita ini menunda karena pemerintah sudah memutuskan. Terus sekarang kalau sudah kita punya alat mupus yang pertama, yakni protokol kesehatan itu adalah syariat yang mudah sekali dibayangkan dan dilaksanakan. Mupus kedua adalah angka dana pilkada serentak itu relatif tinggi, walaupun tidak setinggi penanganan COVID ya. 37,4 triliun. Ya, itu angka nasional. Saya tidak tahu komposisi pembagian antara bantuan nasional dan juga pembiayaan dari pemerintah daerah. 37,4 triliun itu pasti uang yang berputar. Jadi, kalaupun kita ini was-was kepada risiko-risikonya, putaran-putaran uang pilkada ini sebetulnya memiliki sebuah potensi untuk memobilisasi gerakan-gerakan
sektorial dan kehidupan publik. Walaupun ini tidak boleh dibahasakan sebagai sebuah pemaaf, ya, alasan-alasan kita dengan gampang mengizinkan pilkada ini tetap dilangsungkan. Tetapi karena ia sudah menjadi keputusan, ya, dan pilkada itu pasti ada biayanya, dan biayanya kalau tidak salah catat itu 37,4 triliun ini jumlah yang sangat lumayan di masa pukulan pandemi ini untuk sektorial. Betapapun pasti ada putaran-putaran kegiatan publik di sana. Dan alat mupus yang ketiga adalah semoga, ya namanya ikhtiar itu kan mesti ono, semoga nih bahasa doa itu. Pilkadanya aman, para peserta kampanye tertib, ada mobilitas ekonomi, dan publik sehat. Karena betapapun pilkada itu menyenangkan di hari-hari ini. Ada debat, ada perang janji, ada yang kalah sedih, yang menang seneng. Itu sebetulnya hiburan publik juga. Juga para kontestan, para konstituen bernyanyi-nyanyi, ya, senam, yel-yel. Itu sebetulnya terapi publik di dalam beberapa hal. Walau sekali lagi itu bukan menjadi faktor pemaaf dan penyokong agar kita ini bisa dengan riang gembira, optimis dan percaya diri itu ya untuk tetap melangsungkan pilkada. Ini tetap berselubung rasa was-was, tetapi karena kita tidak mungkin lagi menganulir rasa was-was itu, maka yang bisa kita perjuangkan adalah ideologi mupus itu tadi dengan memungut apa yang bisa dipungut dari suasana pilkada itu. Terima kasih teman-temanku. Ini agak serius ini siaranku kali ini, ya. Ya Surabaya kadang-kadang sok bermain angka begini nih. Karena saya orang yang malas membaca angka, otak saya butuh saya latih. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.